Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada program Ngobrol Desa. Pada episode ke-61 ini kita bertemu kembali kerabat desa dalam topik ketika sawah tak lagi menghijau hingga bulu mekar yang tak kunjung mekar. Ini topik kita hari ini topik yang sangat ringan dan kemudian topik ini didedikasikan pada seluruh kawan-kawan yang sudah bergabung pada program Ngobrol Desa pada pagi hari ini. Narasumber kita yang akan hadir hari ini adalah Mbak Kasiani, SST. Nah, ini sambil menunggu kehadiran Mbak Kasiani, kita akan berbincang-bincang dulu dengan Pak Dekoco dan Mas Panuti. Oh iya, teman-teman semuanya, eh, Mbak Kasiani SST ini adalah tenaga pendamping profesional. Saya juga belum tahu dia bekerja pada level apa, dan dia juga salah satu penulis di Kompasiana Desa atau biasa kami sebut dengan Kompasianer Desa. Oke, sambil lalu menunggu Mbak Kasiani, kita berbincang-bincang dengan Pak Dekoco dulu. Kita sapa. Selamat pagi, Pak Dekoco. Pagi, Cak. Wah, ini khas tidak lepas dari kopi dan rokoknya pada pagi hari ini. Kita hari ini kehadiran Mbak Kasiani. Mbak Kasiani tampaknya berada di daratan Pulau Sumatera. Saya kurang tahu tepatnya di provinsi mana, kabupaten mana, tetapi dia aktif juga sebagai penulis di Kompasiana Desa. Nah, Pak Dekoco, kira-kira apa para tenaga pendamping profesional ini mulai out of the box gitu ya. Out of the box itu artinya tidak hanya kegiatan-kegiatannya dia tulis di dalam daily report, tetapi dia tulis juga di dalam eh, media-media jurnalistik ya, atau biasa kita sebut dengan jurnalis warga gitu ya, jurnalistik warga. Nah, monggo Pak Dekoco, sambil lalu kita menunggu kehadiran narasumber. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara agenda ya, agenda yang kemudian ada Kompasiana, kita juga di Kode kita juga mengembangkan apa Desa Merdeka. Ini sebenarnya adalah bagian ruang untuk kita bisa memberikan catatan, artinya memberikan tanda, noktah, memberikan tanda di di dalam perjalanan kita. Jadi kalau kawan-kawan mungkin bisa melihat, saya punya akun di WordPress mamanya. Di sana saya bisa pemikiran-pemikiran saya tampil saya tulis di WordPress. Jadi catatan pemikiran di 2010, 2012 dan seterusnya sampai sekarang walaupun saya udah nggak nulis masih ada di sana. Sehingga ketika orang akan mempertanyakan atau kemudian orang akan mengelak bahwa saya tidak pernah melakukan apa atau mungkin saya akan mengelak itu nggak bisa karena kita udah ada catatan digitalnya. Kira-kira seperti itu ya. Sama halnya seperti dulu kita punya media sosial namanya Facebook umpamanya. Kalau di Facebook itu dulu ada ruang untuk kita bisa membuat catatan atau membuat mood gitu kan. Nah, sekarang memang itu nggak ada. Tapi dulu pemikiran-pemikiran saya tulis di catatan Facebook. Nah, itu yang kemudian apa satu saat apa bisa dicari atau bisa ditemukan. Sama seperti dulu ada blog detik juga ada. Jadi berangkatnya lebih pada ngeblok ya, bikin catatan-catatan online.
Nah, sekarang dalam beberapa tahun berjalan, saya melihat bahwa Kompasiana ini salah satu yang masih terus bertahan eksis ya sampai sekarang. Jadi saya kebetulan kalau di Kompasiana ada dua akun, satu yang memang udah sangat lama, kemudian yang satu lagi yang sekarang saya pakai ini sebenarnya lebih karena accident, satu akun yang saya bikin itu pakai alamat Yahoo, email saya udah nggak bisa saya akses, jadi saya nggak bisa lagi mengakses akun yang itu, yang akun Kompasiana Suryo Koco, Suryo Putro, tapi yang sekarang yang baru ini akun Suryo Koco yang yang baru yang kemudian saya sekarang mulai aktif. Ini sebenarnya kalau saya lebih melihat sebagai catatan pemikiran. Jadi kalau kalau kita lihat ruang-ruang untuk blog itu kan eh, Kompasiana ini lebih memberikan ruangnya, menurut saya lebih cocok sebagai catatan pemikiran. Jadi gagasan apa ditulis di Kompasiana umpamanya. Nah, kalau yang lain sebenarnya lebih pada kalau kata kalau kumparan itu berarti lebih ke news, berita-berita dan seterusnya. Nah, Ah, kenapa saya beberapa kali menyampaikan, ayo teman-teman untuk kemudian membuat catatan-catatan itu, sebenarnya lebih pada bagaimana supaya perjalanan kita itu ada dokumentasinya dan kita nggak perlu khawatir dengan dokumentasi itu akan hilang. Karena kalau Kompasiana kan di, di backup oleh media besar lah Kompas ya. Atau kalau mungkin yang pasti nggak akan hilang ya kita blogger itu punyanya Google ya nggak mungkin akan hilang juga kita bisa punya akun di sana. Nah, ketika kemudian kita memberikan catatan-catatan pemikiran di situ, itu menjadi bagian tentang bagaimana pemikiran kita itu terlihat ada pergeseran-pergeseran atau semakin matang dan seterusnya. Itu satu poin. Tapi poin utamanya adalah kawan-kawan tidak perlu kemudian membuat justifikasi saya pernah ini dan seterusnya karena di catatan itu sangat jelas ketika kemudian di sana kan ada diary, kalau di Kompasiana itu ada kategori diary catatan harian, ya kita tinggal masukkan aja di catatan harian itu kalau toh kemudian ide-idenya tidak dalam satu konsep gagasan untuk keperluan seperti apa isi dan opini atau apa, ya udah di diary aja. Hari ini saya melakukan perjalanan di mana kemudian ada agenda apa dan seterusnya. Dan sekarang menjadi lebih gampang lagi. Dulu zaman saya apa apa SMA SMA itu sempat punya buku catatan harian. Itu kita membuat catatan-catatan yang kemudian kita simpan, kita baca-baca kan kadang-kadang jadi lucu juga. Oh, waktu kita menceritakan apa lagi naksir cewek dan seterusnya kan kita tulis di situ lagi suka sama siapa atau kita begitu bahagia ditraktir makan sama seseorang yang spesial dan seterusnya kan biasanya kita tulis dulu dulu buku harian ya. Sekarang mungkin buku harian kita ya sosial media itu. Nah, menurut saya kawan-kawan ketika apa bisa meluangkan waktu membuat catatan-catatan, Kompasiana salah satu opsi yang menarik dan menurut saya jangan kemudian jangan membuat catatan-catatan itu kemudian terlalu terobsesi untuk pengen puluhan ribu orang yang baca, pengen jadi headline dan seterusnya. Nggak usah kayak gitu, ya udah jadikan itu sebagai buku harian online yang Anda nggak perlu keluar duit, nggak perlu bikin website khusus dan seterusnya. Dan dari catatan-catatan itu, ketika kemudian semua data-data kita itu sesuai dengan apa yang kita punya, catatan-catatan itu kemudian kita juga membuat taggingnya juga benar dan seterusnya. Ketika di googling, maka kemudian itu akan menjadi salah satu
yang akan direkomendasikan oleh Google. Taruh kata nih Caitong boleh nyoba, umpama nih sekarang Caitong di apa googling, tulis aja nama Suryo Koco gitu kan. Akan ketahuan Suryo Koco itu punya akun apa saja di media sosial, pemikiran-pemikirannya apa saja, bahkan kalau mungkin secara spesifik pengen tahu Suryo Koco dan BUMDes ya, tulis saja Suryo Koco BUMDes. Nanti Google akan mencari opsi-opsi apa yang pernah ditulis oleh akun Suryo Koco tentang BUMDes dan seterusnya. Jadi ini yang menurut saya apa selain apa portofolio ya itu kemudian kalau bicara daily report dan seterusnya ya ketika tidak mampu ada catatan apa mungkin secara administratifnya sedang ada masalah kalau kata kayak kemarin servernya kehack dan seterusnya ya ya diary yang di Kompasiana bisa dikasih aja ini kasih aja diarynya Kompasiana itu kegiatan harian saya udah selesai. Ketika Pak D saya nggak bisa nulis ya, nggak bisa nulis gampang. Tinggal kamu punya cerita apa hari ini, ditulis sembarangan, habis itu perintah AI suruh bikin apa, bikin catatan yang terstruktur. Dia akan membuat catatan terstruktur. Saya pikir itu Caitong bagian-bagian menarik yang perlu perlu kita lihat. Kenapa aktivitas menulis itu apa menjadi sangat penting untuk kita apa kita lakukan karena seperti pesan apa pesan orang bijak saya lupa namanya dia mengatakan bahwa sekali menulis itu kamu sama dengan ribuan kali bicara. Karena apa? Karena tulisan kita akan abadi. Orang akan bisa membaca tulisan-tulisan kita tanpa harus ketemu dengan kita langsung. Walaupun kalau hari ini, kalau nggak mampu nulis gimana? Ya udah bikin konten YouTube aja kan otomatis orang akan mengikuti atau menonton pemikiran-pemikiran kita. Nah, mungkin saya selipkan dikit Caitong tentang hari apa ada hal yang menarik kemarin seperti yang sudah kita sampaikan bahwa Kode Indonesia, Koperasi Komunitas Desa Indonesia, apa mencoba untuk selalu berinovasi, melakukan langkah-langkah. Alhamdulillah kita koperasi kita kemarin apa hari Kamis sudah MOU dengan TVRI Nasional. Kemudian bagian lainnya adalah Kode Indonesia dipercaya untuk memproduksi konten-konten apa segmen desa. Nah, yang menarik lagi adalah kemarin saya bertemu dengan Pak Sekretaris Badan BPSDM. Saya sampaikan ini ada ruang menarik ini untuk mengamplifikasi informasi kerja dari teman-teman pendamping. Sekarang ini kan ada beberapa yang kemudian mungkin orang tidak terlalu tahu apa yang dikerjakan oleh pendamping dan seterusnya. Makanya kemarin saya sampaikan ini ada ruang menarik nih kami punya kesempatan kerjasama dengan TVRI. Kalau berkenan bisa bersama-sama dengan BPSDM untuk ada edukasi teman-teman pendamping untuk membuat apa news atau membuat berita-berita dari desa yang nanti bisa ditampilkan di TVRI kira-kira seperti itu dan kemudian alhamdulillah responnya positif bagus dan disampaikan akan ada pertemuan lanjutan nanti kita pembahasan secara khusus. Kenapa ini menurut saya menjadi perlu karena ya ini bagian dari mempublikasikan kegiatan kawan-kawan jangan sampai ini semua itu kerjanya pendamping, tapi ya karena nggak pernah ada yang menceritakan, nggak pernah ada media yang mempublikasi, ya orang jadi nggak tahu bahwa apa kebangkitan desa, keistimewaan desa yang terbangun hari ini adalah karya dari teman-teman pendamping. Nah itu bagian-bagian lain Caitong yang kita lakukan. Kalau tadi Caitong menyampaikan out of the box ya out of the box yang kita lakukan ya salah satunya itu. Mungkin kawan-kawan nggak pernah kepikiran untuk kemudian oh bikin bikin berita kegiatan desa apa yang di apa reporternya adalah teman-teman pendamping.
Jadi mungkin bagian-bagian nanti secara teknisnya akan didiskusikan lebih lanjut akan seperti apa karena memang kalau bahasanya apa Nur Said kemarin adalah ini kan bukan bukan memberikan pekerjaan di luar pekerjaan. Jadi kan sebenarnya ya teman-teman kerja seperti biasa. Hanya kalau ada yang mau kemudian membuat apa liputan dari apa yang terjadi di desa dampingannya. Kira-kira itu Cak Itong yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Makasih Pak Dewa, ini kabar menggembirakan yang disampaikan Pak Dekoco berkaitan dengan keterlibatan Kode Indonesia dalam pembuatan beberapa konten-konten di desa. Dan tentu saja ini apa kabar gembira ini bisa disambut oleh seluruh kawan-kawan yang ada di dalam ruang Zoom maupun di ruang YouTube dengan cara berpartisipasi pula. Entah nanti teknisnya seperti apa, nanti lebih lanjut Pak Dekoco akan menyampaikan apa informasi-informasi penting berkaitan dengan yang sudah disampaikan. Oke, sekarang kita ke Mas Panudi selaku koordinator RPDN chapter pendamping sebelum ke narasumber. Jadi Mas Panudi, kita sudah hadir nih Mbak Kasiani dari TPP sekaligus penulis di Kompasiana yang biasa kita sebut dengan Kompasianer Kompasianer Desa gitu ya. Kenapa Kompasianer Desa? Karena penulis melakukan penulisan-penulisan konsentrasi pada hal-hal yang terjadi di desa, konsentrasi pada isu-isu di desa, sehingga tagline Kompasianer Desa ini menjadi eh, identitas komunitas yang ada di Kompasiana Desa. Nah, bagaimana Mas Panudi menyikapi mulai munculnya penulis-penulis eh, di media sosial termasuk di Kompasiana di blog blog Kompasiana yang ini jumlahnya sudah mulai lumayan banyak termasuk termasuk kehadiran Mbak Kasiani di Kompasiana Desa. Bagaimana eh, tanggapan Mas Panudi sambil menyambut narasumber kita? Silakan Mas Panudi. Ya, terima kasih Cak Itong, Pak Dekoco. Ya, ini luar biasa dan topik ini sangat menarik ini terkait dengan ketika sawah tak lagi menghijau hingga bulu mekar yang tak kunjung mekar. Saya nggak tahu, wah ini bahasanya puitis dan luar biasa. Makanya saya tadi, wah ini luar biasa. Apa sih? Wah, ini Mbak Kasiani ini yang menginspirasi ini. Dan saya yakin beliaunya itu renungan yang selama ini menjadi TPP di tempat tugasnya dan dikristalkan jadi sebuah topik seperti itu kemudian ditulis di Kompasiana. Saya kira ini nanti akan menginspirasi juga pada rekan-rekan, apalagi yang disampaikan Pak Dikoto tadi bahwa dari BPSDM itu akan ada sebuah kerjasama dengan kita kaitannya dengan BPRI Kode. Harapannya juga akan akan mendorong motivasi pada kita semua TPP dan harapan kami juga ini terus terus berjalan kaitannya dengan kerjasama ini karena BPSDM jelas itu yang kaitannya peningkatan kapasitas kan pada kita. Kemudian juga yang disampaikan Pak Dekoto itu saya kira juga kemarin walaupun kami waktu rapat dengan eh, apa itu eh, dengan mitra kita yaitu di kode dengan mitra kita di nanoteknologi. Saya kira itu juga perlu kita kita sikapi nanti. Ya, memang tidak sebesar yang disampaikan di situ, tapi kan bisa kurang. Saya kira itulah juga langkah konkret terkait karena kita sebagai TPP dan kemudian jika kita juga tugasnya di desa apalagi ini kaitannya dengan ketahanan pangan itu tidak lepas dari desa, tidak lepas dari unsur pertanian, peternakan, dan perikanan. Saya kira itu juga perlu kita sambut itu nanti kira-kira seperti apa, walaupun tidak
langsung begitu besar, tapi minimal eh, kita sudah menyampaikan pada ya sahabat tani. Kami kemarin juga ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan petani. Ini loh ada teknologi terbaru. Ya, dia juga akan nunggu. Walaupun nanti kan kami juga akan ya paling sedikit-sedikit dulu. Yang jelas harus konkret kaitannya dengan di kalau tempat kami minimal di tempat kami harus sudah konkret dulu sehingga nanti akan membius pada sahabat-sahabat tani di perdesaan dan itu di dalam kita apalagi selama ini image image sebagai seorang petani itu tidak menjanjikan, tidak menguntungkan. Mudah-mudahan dengan kita kerjasama dengan eh, Mineral Leach itu mudah-mudahan nanti akan eh, menjadikan eh, hasil-hasil pertanian itu mengembirakan. Itu Caitong. Saya kira ini Mbak Kasiani, saya kira udah open kamera kan dah tampil. Saya kira kita simak lah nanti kira-kira seperti apa. Dan saya termasuk orang terkesima dengan tema yang sangat sangat puitis. Terima kasih Caitong. Ya, terima kasih Mas Panuti. Memang benar Mas Panuti. Eh, topik kita hari ini sangat puitis karena topik hari ini diambil dari dua artikel Mbak Kasiani yang itu kategori penulisannya roman sehingga benar-benar puitis hari ini topik kita ketika sawah tak lagi menghijau hingga roti bolu mekar tak kunjung mekar. Ini eh, kisah yang apa yang nanti bisa kita ambil apa intisarinya teman-teman semuanya dan mudah-mudahan perjumpaan kita dengan Mbak Kasiani ini justru membuat kita semuanya terinspirasi apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Kasiani. Saya sapa dulu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kasiani. Suaranya masih belum masuk ya, belum keluar. Halo, cek. Selamat pagi, Cak. Kedengeran nggak suaranya? Hmm. Oke. Kedengeran? Ya, sudah, sudah. Maaf. Oke, terima kasih kehadiran Mbak Kasiani. Jadi Mas Panuti, Pak Dekoco, Mbak Kasiani hari ini hadir ingin kami ajak nih, kami ajak ceritanya untuk kemudian apa mempresentasikan gitu ya atau mengisahkan kembali artikel-artikel yang sudah ditulis di Kompasiana. Nah, tapi sebelum kita berbicara tentang peranan Mbak Kasiani di Kompasiana, tentu saja kita kepingin kenal lebih dekat gitu ya. Mbak Kasiani, kalau boleh tahu Mbak Kasiani ini berdomisili di manakah? Kalau di TPP pada jenjang apakah? Silahkan Mbak Kasiani. Saya di EPP itu jenjangnya adalah PLD, ya. Hmm, Saya dari Aceh Tamiang, Kecamatan Manyak Pahit, Provinsi Aceh. Provinsi Aceh, Iya, Mas Panuti Provinsi. kita kehadiran narasumber dari Aceh. Makanya ketika kami WA jam 6 itu di sana masih 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 gelap, petang Pak. gitu. Masih pagi banget kalau di sini. Iya, 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 iya. Mbak Kaisani kita mulai ya. Iya. Teman-teman semuanya, eh, mohon izin, saya mau bantu live screen Pak Dekoco nanti Mbak Kasiani akan apa apa menceritakan eh, dua artikel terakhirnya yang itu apa ditulis dengan gaya penulisan roman. Nah, ini kan mesti mesti apa? Kalau berbicara Aceh, daratan Melayu gitu ya, memang Iya. cocok sekali dengan gaya-gaya penulisan roman. Ini saya masuk di blognya Mbak Kasiani, Kasiani SST. SST itu apa Mbak Kasiani? Sarjana Sains Terapan. Sarjana. Sains Terapan. Jadi saya itu Oh, Sains Terapan ya. tamatan Sains di. Terapan. Nah, ini Mbak Kasiani, viewernya banyak Mas Panuti. Dari 9 artikel yang ditulis,
viewernya 9.195. Ini berarti rata-rata per artikel sekitar 1.000 viewer, dan tentu saja ini sangat luar biasa. Saya belum belum sampai dalam satu artikel itu sampai 1.000-an begitu ya. Dan ini perlu perlu kita ketahui nanti trik-triknya. Oke, sambil kita melihat Mbak Kasia, blognya Mbak Kasiani di Kompasiana, ada dua artikel yang kemudian dijadikan judul pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ketika sawah tak lagi menghijau, sepotong sepotong cerita dari desa Alwele Puteh. Iya. Silakan Mbak Kasiani. Ini kisah tentang apa Mbak Kasiani? Sebelumnya, selamat pagi Pak Dikoco, Pak Panudi. Mohon maaf, tadi saya agak sedikit terlambat. Terima kasih untuk kesempatannya sudah mengundang saya di sini. Jadi, sepotong cerita dari Desa Alu Iputih. Jadi bacanya itu Desa Alu Iputih. Itu adalah desa kelahiran saya, ya, tempat saya tinggal sampai saat ini. Memang, jadi saya adalah putra daerah asli. Nah, jadi tulisan-tulisan saya itu cuman tulisan-tulisan sederhana, keseharian-keseharian saya, ya, apa yang saya lakukan di desa, mencoba untuk menulis. Jadi saya bergabung di Kompasiana ini juga baru awal Januari, dan mulai menulis ini beberapa udah sering nulis, cuman jedanya itu jarang-jarang gitu. Jadi beberapa minggu ini saya memfokuskan pengen menulis. Jadi ingin lebih menampilkan keseharian PLD gitu, supaya orang-orang tahu PLD itu apa sih gitu. Jadi saya coba rangkum ke cerita-cerita harian saya ya. Memang apa namanya, masih sangat sederhana, dari segi tulisan juga masih banyak yang kurang. Dari segi penulisan, pembawaan, semuanya masih sangat-sangat butuh bimbingan dari Pak Dikoco, Cak Itong, Pak Panudi. Kayak pemilihan judul juga saya sebenarnya masih bingung antara roman, fiksi. Itu sebenarnya saya kemarin cuman asal klik aja tuh, karena jujur saya kurang paham nih pemilihannya yang mana gitu. Apakah humaniora, apakah fiksiana gitu. Nah, mungkin nanti Pak Dikoco boleh dibantu pemilihan judul artikel yang cocok itu seperti apa itu jenis-jenisnya gitu. Nah, kalau dari cerita sepotong cerita dari Desa Lui Putih itu kebetulan di daerah saya ini lagi musim layangan, Pak D. Jadi memang lagi musim main layangan, itu yang main itu bukan anak-anak, memang bapak-bapak semua yang main gitu. Jadi di satu sisi itu jadi hiburan buat kami ibu-ibu untuk bermain ke sawah gitu. Karena apa? Sawahnya memang untuk tahun ini biasa kan kami tanamnya satu tahun itu 2 kali Pak D. Cuman tahun ini baru bisa di sebelum puasa kemarin itu udah mulai panen. Harusnya ini musim udah turun lagi ke sawah, tapi karena sawah kering nggak ada air, jadinya kosong, ya, sawah kekeringan gitu. Jadi bapak-bapak ini mulailah mencari aktivitas, menggali permainan-permainan kecil gitu, main layangan. Jadi yang main bukan anak-anak, justru bapak-bapaknya beralasan mau buatin layang tuh anaknya, padahal bapaknya yang main Iya, iya, cerita iya, seperti iya. itu. Nah, jadi ketika saya ikut bermain tuh sebenarnya kalau untuk infrastruktur itu sudah sangat, alhamdulillah sudah mumpuni, cuman untuk akses airnya memang belum ada. Nah, itu mungkin yang jadi kendala dan perhatian saya ketika bermain gitu. Harusnya kalau ada air kan kita bisa turun 2 kali, karena mata pencarian untuk penduduk lokal asli di sini memang adalah petani, peternak gitu. Ternaknya juga cuman sebatas kambing dan sapi gitu, lembu di sini. Jadi ketika sawah nggak ada air ya masyarakatnya nggak ada lagi yang dikerjain gitu. Paling ke ladang gitu. Jadi memang harapan besarnya itu memang tertumpu di sawah gitu, Pak D. Nah, jadi untuk penulisan
untuk keseharian di sini saya coba menggabungkan keseharian saya itu dengan menampilkan unsur-unsur PLD. Saya ingin dunia luar itu lebih mengenal PLD. PLD itu apa sih? Ternyata PLD itu adalah bagian dari pendamping desa, di mana orang-orang saat ini hanya mengenal pendamping desa. Ternyata pendamping desa itu terstruktur. Ada yang dari kabupaten, ada yang dari kecamatan, dan ada yang di desa gitu. Jadi saya pengen pengen lebih masyarakat lebih familiar dengan PLD. Apa sih PLD itu? Gitu, Pak D. Nah, terus kalau untuk viewers itu sebenarnya masih sangat sedikit sih sebenarnya. Cuman satu artikel kemarin yang kebetulan saya pun nggak ngerti kenapa dia bisa jadi sampai 8 ribuan itu. Jadi dari 9 artikel ini jadi 9.000, kalau di rata-rata 1.000 ya enggak juga gitu. Karena kalau pertulisan itu paling mentoknya ya 70, 100 viewers gitu. Cuman satu tulisan yang viewersnya itu bisa sampai 8.000 gitu. Saya juga heran kenapa, ada apa nih dengan tulisan ini kok bisa jadi 8.000 gitu. Nah, mungkin nanti seperti yang Pak Dekoco sampaikan, nanti akan ada kerjasama dengan BPSDM atau dengan TVRI gitu. Tadi saya kurang ini juga. Mungkin nanti kita bisa buat kelas edukasi lagi, bagaimana trik-trik menulis dengan menampilkan judul-judul yang menarik perhatian pembaca gitu. Karena saya pribadi juga sebenarnya nggak ada basic menulis gitu. Hanya bermodalkan belajar manual aja dengan beberapa trik kayak ChatGPT yang telah Pak D sampaikan itu memang betul-betul trik yang sangat aku kasih ide-ide aja gitu. Nah, tapi mungkin kalau nanti kita ada kelas penulisan, nah itu mungkin akan sangat membantu ya. Mungkin bisa jadi ide-ide ke depan bagaimana menampilkan tulisan-tulisan yang sederhana tapi meminat dan menarik perhatian pembaca begitu. Mohon maaf, jadi lingkungan saya memang kampung asli ya. Jadi kalau di kampung tuh pada pagi-pagi ya suara ayam, mungkin kedengaran sampai sana suara ayam ini ya. Ya, Iya, iya, iya. ya. Jadi kalau pagi-pagi itu memang suara ayam gitu, memang berisik kalau pagi itu Pak De. Ya malumlah karena memang orang desa nih gitu. Nah, jadi kalau kami tuh main layangan tuh seringnya selepas asar, habis asar. Jadi memang yang enggak mengganggu. Jadi kalau misalnya kayak kita PLD itu kan udah pulang dari desa kunjungan itu udah pulang gitu. Jadi udah bisa berkumpul sama keluarga gitu. Berkumpul sambil main-main. Nah, itu kami biasa di sawah karena memang sampai sekarang lagi musim tuh layangan. Mungkin nanti Pak De boleh nanti kita ke Aceh bermain layang-layang lomba gitu. Kalau di sini tuh layangnya kalau di Upin Ipin dibilang layang wow. Nah, di Aceh itu sebutannya layang bulan kayak gitu. Oke, Pak D, mungkin itu yang sedikit bisa sampaikan terkait penulisan. Yang karena memang masih sangat biasa, tulisan masih sangat sederhana dan masih sangat butuh-butuh arahan dari Pak Panudi, dari Cak Itong mungkin ya, dari Pak Dekoco memang masih sangat-sangat butuh bimbingan karena memang masih baru sekali itu dengan dasar yang tidak ada jiwa penulisnya sama sekali, tapi ya cuman pengen aja kayak gitu. Jadi saya ada bergabung dengan grup Kompasianer itu kayaknya menginspirasi gitu, menginspirasi untuk menulis karena dari rekan-rekan kan sering tuh membagikan artikel gitu. Ya mungkin itu sedikit yang saya bagikan. Kalau untuk tips-tips, nah itu nanti dari Pak Dikoco. Ini barusan ada yang WA saya, kayaknya ada can dipotong nih ayamnya, memang berisik. Bentar Pak De. Ya, 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 ya. Jadi artikel yang dibuat Mbak Kasiani ini ada dua hal yang saya tangkap. Pertama, memang menceritakan tentang kondisi desanya, lalu dihubungkan dengan profesinya sebagai pendamping lokal desa. Nah, ini teman-teman, ada satu kekuatan di mana Mbak Kasiani ingin memotret apa desanya pada konteks
apa suasana dan kemudian eh, ketersediaan infrastruktur di desa. Tapi ada hal yang menarik nih menurut saya, teman-teman semuanya di artikel ini. Eh, pada paragraf kedua ini, nah ini, aku bukan siapa-siapa di pemerintahan, tapi bagiku desa ini adalah segalanya. Di tanah ini aku dilahirkan, dibesarkan, dan kini menopang harapan. Ini tentu saja menceritakan tentang Mbak Kasiani yang berada Ya. yang dilahirkan di desa Alue Aluwele Puteh. Alu gitu, Cak. Lah, Alu, tapi Cak. kemudian di sini, namun hari ini berdiri di tengah sawah kering, aku merasa lebih seperti seorang saksi bisu ketimbang pendamping. Nah, ini kisah ini untuk kalimat ini, Mbak Kasiani, apakah yang kemudian menjadi menjadi apa ya, menjadi motivasi Mbak Kasiani? Apakah memang karena ada ketidakberdayaan begitu, ataukah kalimat ini menceritakan tentang tenaga pendamping profesional pada konteks jabatan PLD yang kemudian masih haus dengan berbagai macam ilmu pengetahuan atau bagaimana sehingga muncul kalimat apa eh, eh, Mbak Kasiani di tengah sawah itu lebih menjadi seorang saksi bisu ketimbang pendamping. Nah, Silakan Mbak Kasiani. gini, Cak. Jadi ketika kita berdiri di sawah, sawahnya itu luas, yang kita pandang itu semuanya hanya rumput kering. Yang kita bilang Hmm. hijau nggak terlalu hijau, kita bilang kering nggak terlalu kering gitu. Jadi kita kita lihat tanah kelahiran kita, sawah kita sendiri itu sekarang garing gelontang itu pecah-pecah retak-retak tanahnya, sedangkan jalan itu jalan menuju ke sawahnya itu udah dibuat memang sangat bagus, itu sudah bisa dilalui oleh roda 4. Awalnya itu jalan itu belum ada, itu memang murni kita buat dengan dana desa jalanan ke sawah itu. Terus paret di situ juga udah bagus. Kemarin itu ada program P3 TGAI kalau saya nggak salah, P3 TGAI yang dari perairan. Itu paretnya sudah terhubung dua desa. Jadi disambung lagi dengan paret menggunakan dana desa. Jadi dari segi infrastruktur memang sudah sangat memadai, sudah sangat bagus gitu. Untuk penghubung air dari sawah sebelah ke sebelah lain itu kita sediakan jembatan sederhana atau plat beton gitu menggunakan dana desa. Jadi ketika kita putra daerah asli berdiri di tanah kelahiran kita, di tempat di mana mama-mama orang tua kita biasa mencari rejeki, menanam padi yang harusnya bulan saat ini adalah bulan-bulan menanam padi, tapi yang kita lihat hanyalah tanah kering gitu. Jadi di situ kita merasa tidak berarti sama sekali gitu. Apa artinya infrastruktur yang sudah kita buat, yang sudah disediakan oleh desa dan pemerintah selama ini? Jalanan bagus, parit sudah ada, tapi airnya tidak ada yang untuk mengaliri. Nah, di situ kita lebih menjadi seperti patung, rasanya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, jadi memang itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang dan putra daerah asli yang bisa melihat. Jadi ketika daerahnya terancam gagal, kita pasti ada perasaan-perasaan sedih gitu, Cak. Makanya di situ saya pengen menampilkan bahwasannya ketika saya sudah jadi pendamping pun tetap nggak ada yang bisa saya lakuin gitu. Nah, jadi sama aja ketika saya sudah jadi pendamping pun ternyata tanah kelahiran saya tetap seperti ini, tidak ada yang bisa lebih lanjut saya lakukan. Disitulah saya pengen menampilkan ke dalam tulisan gitu, Cak. Wow, ya, ya, ya. Ya memang ada, ini nanti mungkin bisa dikomentari juga oleh Mas Panuti dan Pak Dekoco, serta teman-teman semuanya. Jadi dalam konteks apa yang dikisahkan oleh Mbak Kajiani, infrastrukturnya sudah oke nih. Tapi seolah-olah Mbak Ya, Kajiani tidak bisa tidak berarti begitu ya, ya, tidak berarti sehingga ketika sawah masih kering kerontang, meskipun infrastrukturnya sudah lengkap, tapi
ini menjadi satu pemandangan begitu ya, menjadi satu pemandangan yang miris begitu. Nah, ini konteksnya adalah apa kalau kita tarik pada pembangunan yang berkelanjutan maka konteksnya adalah ada kesinambungan begitu ya. Nah, justru yang tadi disampaikan Mbak Kasiani secara verbal, secara lesan ternyata eh, apa jalan-jalan yang bagus justru dinikmati oleh para pengendara roda 4 dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kelompok miskin. Nah, itu nanti Iya, menjadi satu bahasan yang tersendiri. Sebelum ke Mas Panuti dan Pak Dekoco, saya tetap ke Mbak Kasiani. Di paragraf ini, Mbak Kasiani menyatakan sebagai pendamping lokal desa, aku merasa ada batas yang bisa ku tembus. Aku bisa membantu menyusun RKP desa, bisa ikut menyusun laporan musyawarah, bahkan ikut mendampingi saat program irigasi dijalankan. Tapi aku tak bisa menggerakkan langit agar menurunkan hujan. Aku tak bisa memastikan sawah ini kembali menghijau. Bagaimana Mbak Kasiani mengilustrasikan satu paragraf ini kepada semua teman-teman yang ada di ruang Zoom dan di ruang YouTube? Silakan iya. Mbak Kasiani. Nah, jadi sambilan curhat nih jadinya. Jadi kita di TPP ini adalah orang yang paling tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kebijakan baru itu biasa TPP yang mengarahkan ini gini-gini. Walaupun sebelumnya misalnya kayak terkait koperasi kemarin, walaupun kita tanpa pengetahuan dasar, tapi kita tetap membantu desa mengarahkan dan membantu membentuk koperasi. Nah, sebagai pendamping kita dituntut untuk serba tahu. Nah, jadi saya merasa ketika di desa itu pendamping itu bisa loh, bisa buat nyusun RKP, bisa nyusun laporan, bisa buat laporan, bisa membantu membuat pengawasan kayak gitu, bisa membantu perencanaan, serba bisa. Nah, ternyata apa yang nggak bisa? Nggak bisa menggerakkan takdir, tidak bisa menurunkan hujan. Nah, di situ saya ingin berironi aja gitu, berironi bahwasannya semua apa yang kita bisa lakukan masih ada yang mengendalikan gitu. Ya, jadi seperti contohnya menurunkan hujan, kita nggak bisa memaksakan, walaupun dengan ilmu dengan keterbatasan infrastruktur tadi mungkin kalau seandainya ada air hujan, jadi masih permasalahannya masih terbatas kepada mengharapkan air hujan gitu. Jadi dengan seorang PLD yang bisa membuat menyusun RKP gitu. Ketika ditanya, Mbak nanti di desa, Mbak bisa bantu buat RKP? Bisa. Mbak bisa tolong buatkan perencanaan? Bisa. Mbak bisa tolong buatkan laporan pertanggungjawaban? Bisa. Tapi apa yang tidak bisa? Nah, takdirnya tidak bisa diubah. Seperti contohnya menurunkan hujan dari langit itu sama sekali kita nggak bisa gitu. Jadi di sini itu yang ingin saya tampilkan bahwasannya kita sebagai manusia kita ada keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan walaupun dianggap orang bisa gitu. Nah, jadi ini saya ingin berasumsi bermajas bahwasannya sebagai manusia kita mempunyai batas-batas. Nah, itulah kodrat manusia. Gitu aja, Cak. Sebenarnya sederhana aja. Wow, keren. Terima kasih. Pak Dekoco, silahkan memberikan komentar Pak Dekoco terhadap apa yang sudah disampaikan Mbak Kasiani. Terima kasih Mbak Kasiani. Jadi kalau tadi diceritakan tentang bermain layang-layang dan seterusnya, yaitu Iya, kembali mengingatkan ke masa kecil ya. Jadi bermain layang-layang itu adalah permainan yang kita lakukan pada saat memang sawah itu kering. iya, Jadi habis panen gitu kan, itu kemudian yaitu kesempatan untuk kita bermain layang-layang, tidak dalam posisi sawah juga sedang basah karena kalau sawah sedang basah otomatis layang-layang kena air yang nggak asik juga. Dan ada cerita-cerita yang lain yang menurut saya menarik perlu dieksplor adalah tentang apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Kasiani tadi tentang apa yang ada di depan mata kemudian membawa pada aku ini pengennya nggak seperti ini gitu kan dalam posisi aku sebagai ini tetapi aku nggak punya daya apapun kan ibarat kata kan Mbak Kasiani kalau dari yang tadi disampaikan ya karena saya kebetulan belum baca secara utuh yang tadi disampaikan adalah cerita tentang
bagaimana orang kemudian bermain layang-layang sementara infrastruktur untuk pertanian sebenarnya cukup bagus, tapi karena memang tidak ada air sehingga tidak bisa menanam, akhirnya kemudian mereka mengisi waktu dengan permainan layang-layang. Dan kalau permainan layang-layang habis asar, ya memang ya, ya itu yang saya alami banget waktu itu. Berangkat itu ya selesai selesai duhur udah mulai mulai redup kita main layang-layang, ya perintah berhentinya ya ketika kemudian udah deket maghrib udah toa di musola udah bunyi, ya udah Pulang. kita langsung pasti pulang kan gitu. Artinya ya itulah keseharian di desa dengan kondisi-kondisi yang pada yang memang secara alaminya seperti itu pada saat tidak punya kegiatan untuk bercocok tanam, yaitu kesempatan untuk bermain. Walaupun juga bisa jadi ada cerita yang lain, kalau sekarang tidak mungkin sudah tidak ada ya. Kalau Iya. cerita yang lain adalah pada saat agenda mengolah sawah gitu kan, bajak sawah. Ya kalau kita anak-anak itu ya kita bisa menceritakan bagaimana anak-anak itu dengan riang gembira dia bermain lumpur gitu kan, ikut membajak sawah. Ketika kemudian selesai membajak sawah, kemudian mengantar kerbau ke sungai untuk Kandang. mandiin kerbau dan seterusnya. Ya itu bisa jadi cerita-cerita yang mungkin bisa membangkitkan memori-memori kita tentang desa. Tetapi yang menarik tadi yang Mbak Kasiani lakukan adalah membawa membawa posisi sebagai TPP. Sebagai TPP, saya melihat ini dengan sedih. Sebagai TPP, saya melihat ini pengen berbuat sesuatu tapi tidak dalam kuasa dan seterusnya. Nah, ini mungkin Mbak Kasiani kalau bicara pengelompokan di artikel ya, kategori di apa di Kompasiana kan ada Fiksiana, Iya. ada Fiksiana itu kan sebenarnya bisa juga kita memasukkan apa bentar-bentar ini siapa ini berisik. Nah, nah, Fiksiana itu sebenarnya lebih pada memberikan ruang untuk kita membuat cerita-cerita ya, membuat cerita-cerita uh, yang menarik lagi adalah kemarin kita sempat sampaikan faksi antara fakta dan fiksi. Jadi faktanya seperti apa tapi diceritakan dengan ilustrasi-ilustrasi atau ada tambahan-tambahan fiksi yang sebenarnya itu nggak real terjadi tapi diceritakan menjadi bumbu-bumbu dari cerita. Nah, ini mungkin satu sisi kalau kita bicara fiksiana. Tapi kalau kemudian pengen menceritakan apa tanpa bunga-bunga yang berlebihan, kalau kata menceritakan hari ini saya jalan apa ke desa kemudian terhenti karena motornya bannya bocor atau kehabisan bensin. Selesai itu melihat ada sekumpulan bapak-bapak sedang apa lomba burung mamanya merpati cepat dan seterusnya. Ya, kalau itu diceritakan ya bisa aja itu jadi catatan diari. Jadi apa eh, catatan harian kita pada hari ini tanggal sekian perjalanan selesai kunjungan ke desa ceritanya apa dan seterusnya. Kemudian ada kejadian sesuatu. Itu bisa masuk di kelompok itu, kelompok catatan harian. Nah, di catatan harian seperti yang kemarin saya lakukan, Mbak Kasiani, seperti kita bikin forum seperti ini. Kan saya membuat risalah, itu saya masukkan di catatan harian. Artinya di catatan harian itu menunjukkan bahwa hari ini saya ada kegiatan Zoom meeting, kemudian minute meetingnya atau catatan pertemuannya adalah seperti ini. Nah, inilah sebenarnya kawan-kawan yang saya apresiasi sekali Mbak Kasiani tadi menyampaikan tentang saya ingin menunjukkan bahwa pendamping desa itu ada levelnya.
Saya pengen menunjukkan bahwa pendamping desa itu ada kerjanya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kata kunci kita. Nah, bahwa kemudian kenapa kita menginisiasi ada nama Kompasiana Desa, sebenarnya ini lebih pada kita pengen membuat ekosistem teman-teman yang menulis di Kompasiana yang kemudian mengangkat isu-isu desa. Siapa yang paling bisa mengangkat isu desa? Ya teman-teman pendamping, nggak ada yang lain. Karena teman-teman memang ada di situ. Mau yang TA kabupaten, dia akan diskusinya tentang desa, mau mau PLD, mau apalagi PLD kan gitu, apa langsung berhubungan dengan desa. TA provinsi pun ketika kemudian rapat dengan dinas apa kependudukan dan seterusnya, ya dia kan akan berbicara tentang desa. Kira-kira kan kayak gitu. Nah ini makanya kemudian kenapa kemudian saya mencoba menginisiasi Kompasiana Desa. Mungkin saya agak keras ketika bicara penggunaan ruang-ruang grup kita. Kalau kemudian share nggak pakai nama Kompasiana Desa, tolong jangan di-share. Sebenarnya apa? Sebenarnya kami menyadari bahwa kalau kata Mbak Kasiani, hari ini mungkin bicara tentang desa, tapi bisa jadi ada kesempatan lain berbicara tentang yang lain, berbicara mungkin tentang apa cerita bagaimana belajar memasak atau cerita tentang bagaimana ketemu dengan apa dengan apa KPM atau bagaimana apa ada curhatan dengan apa seorang ibu muda atau apa ibu-ibu yang kawin di bawah umur dan seterusnya itu kan bisa akan diceritakan dan itu tidak kemudian dalam konteks isu desa walaupun bisa juga dalam konteks isu desa bisa jadi Mbak Kasiani lagi tertarik dengan isu apa isu politik umpamanya ya nggak ada masalah silakan tulis aja tetapi tidak dalam konteks Kompasiana Desa sehingga ketika menggunakan hashtag atau mention Kompasiana Desa itu orang akan gampang kalau pengen tahu tentang desa itu ya tinggal apa ketik aja di pencarian Kompasiana Desa apa dalam satu rangkaian akan ketemu itu semua yang di judulnya ada Kompasiana Desa. Jadi itu yang mungkin saya bisa tambahkan dan saya terima kasih Mbak Kasiani apresiasi luar biasa ketika kemudian melihat ini sebagai satu ruang untuk kemudian membuat catatan tentang apa yang dilakukan tetapi yang lebih penting lagi bukan itu bukan catatan yang dilakukan tetapi ada semangat tadi Mbak Kasiani bicara tentang saya ingin menunjukkan ada PD, ada PLD, ada tenaga pendamping profesional yang mereka itu kerja, yang mereka itu punya levelnya masing-masing, yang mereka itu bisa membantu apapun, bla 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 dan seterusnya. Kalau katakan ada di catatan Mbak Kasiani itu yang apa 12 Juli Des. atau 12 Juni dan seterusnya itu kan yang mendapatkan apa viewer cukup banyak. Bisa jadi kenapa itu apa menjadi mendapatkan catatan yang banyak? Ya karena judulnya dari judulnya tanggalnya mungkin kemudian ada penyebutan pendamping desanya, kemudian ada penyebutan-penyebutan yang mungkin orang jadi apa itu menjadi bagian yang sedang dicari pada saat itu. Apalagi Mama bicara tanggal 12 kemudian itu apa ditulisnya kapan orang jadi kemudian pengen tahu tanggal ini ada kegiatan apa. Nah, ini ini yang mungkin satu saat mungkin kita perlu apa forum khusus untuk teman-teman Kompasianer. Kompasianer itu sebutan untuk penulis di Kompasiana. Nanti kita bisa undang mereka-mereka yang sudah pakar gitu. Artinya mereka-mereka yang sudah cukup punya banyak pengikut dan seterusnya. Karena memang saya melihatnya posisinya. Makanya kenapa saya sampaikan tadi, jangan terlalu berpikir tentang yang baca harus banyak, apa harus jadi hit dan seterusnya. Jangan jangan pikirkan yang itu karena kalau pikirkan yang itu, ya sama seperti saya di akun yang lama saya itu saya apa dalam waktu berapa bulan headline apa jadi headline apa berita di headline di tulisan Kompasiana cukup banyak gitu.
Tapi untuk yang sekarang di akun yang baru ini, satu pun saya belum ada yang headline. Apakah kemudian harus ngejar headline? Enggak juga. Tetapi kalau pengen mempelajari, pasti ada clue-nya, ada rumus-rumusnya. Oh, cara menulisnya harus seperti ini. Oh, cara membuat taggingnya seperti ini, ngasih judulnya seperti ini. Kemudian membuat gambarnya seperti apa, dan seterusnya. Saya pikir itu Cak Itong, saya kembali lagi sampaikan apresiasi Mbak Kasiani yang sudah kemudian tertarik, terinspirasi dari teman-teman yang lain untuk membuat tulisan-tulisan. Sisi yang lain sebenarnya adalah ketika apa-apa yang kita sampaikan atau materi-materi yang ingin kita sampaikan, ya bisa jadi itu bisa jadi artikel di Kompasiana. Pada saat ada yang butuh, ya dikasih linknya aja. Aku udah nulis tuh di Kompasiana ini linknya. Dia akhirnya akan membaca itu, tidak harus kemudian nge-share datanya dan seterusnya. Kira-kira itu Cak Itong. Terima kasih Mbak Kasiani sudah semoga menjadi inspirasi kawan-kawan yang lain untuk kemudian mau berbagi cerita dalam bentuk tulisan. Itu, monggo Cak Itong. Oke, terima kasih Pak D yang sudah memberikan respon dan apresiasi pada artikel Mbak Kasiani tentang suasana di desa kelahirannya di saat musim kemarau. Teman-teman, link artikel tersebut sudah saya share di ruang chat Zoom kita. Teman-teman silahkan bisa membaca dan kemudian silahkan berikan rating pada artikel Mbak Kasiani dengan cara mengklik pilihan-pilihan ini ada aktual, bermanfaat, inspiratif, menarik, menghibur, dan unik. Lalu teman-teman juga bisa memberikan komentar di kolom komentar ini, karena kalau memberikan komentar di luar kolom ini, dalam arti di WhatsApp atau di manapun, itu tidak berpengaruh terhadap apa terhadap artikel tersebut. Nah, silakan teman-teman semuanya mencoba untuk memberikan penilaian terhadap artikel ini. Sebelum kita pada berbincang-bincang tentang roti bolu, roti bolu mekar, saya ingin mendapatkan eh, respon dari Mas Panudi tentang artikel yang tadi sudah kita bahas berkaitan dengan sawah yang kering di musim kemarau. Silakan Mas Panudi. Ya, terima kasih Cak Itong. Ya, ini luar biasa ya Mbak Kasiani ini. Ini mengingatkan ya mungkin sekitar 40 tahun yang lalu gitu, di desa kami. Kami orang desa juga Mbak Kasiani. Dan sampai hari ini pun kami masih jadi orang desa walaupun ya kalau tinggalnya ya eh, ya se ya kota tapi nggak kota juga tapi ke desa masih anu. Ya, ini kan saya lihat eh, ketika kecil itu hampir sama. Ketika istilahnya kalau sini tuh kalau orang Jawa itu musim ketiga, musim kemarau. Nah, ya kalau waktu itu kami istilahnya jadi pengembala sapi, kambing, kemudian juga eh, sekalian ketika waktu tertentu katakanlah sore hari kadang bermain layang-layang di musim ini ya. Tapi yang menginspirasi itu saya kira Mbak Kasiani tadi dengan namanya ini juga bagus. Kasiani kalau orang Jawa itu orang yang perlu dikasihani, disayangi itu. Kalau itu di orang Jawa. Kemudian tadi yang menginspirasi. Kalau secara administrasi, secara berbagai macam itu seorang TPP oke. Tapi ketika dihadapkan suasana kondisi real yang ini sebenarnya kan jeritan itu, jeritan. Saya dianu ini bisa, ini bisa. Tapi ketika ini real dalam arti ketika musim kemarau ini apa yang harus dilakukan? Ini kan sebenarnya beliau ya istilahnya ya tawakalnya. Akhirnya kan titik akhir tawakalnya itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin apa ya. Mungkin ini nanti juga ini Mbak Kasiani. Ini ketika kami sekian tahun
di desa kami seperti tempat jenengan. Setelah itu kami ternyata dari warga-warga itu akhirnya saya nggak tahu nanti di tempat Mbak Kasihan itu sekarang sudah mulai mulai apa ya istilahnya musim-musim seperti ini itu eh, masih ada tanaman-tanaman hijau itu karena tadi eh, irigasi sebenarnya juga irigasi dalam konteks dari saluran irigasi enggak. Nah ini juga saya nggak tahu mulai kapan di tempat kami itu akhirnya ada ada pompa air yang apa ya mengambil air dari eh, membuat sumur dalam dan itu menjadikan yang kemarin-kemarin atau sekian puluh tahun kemarin itu tidak bisa tanam. Kalau tanam itu ya rata-rata nggak bisa tanam juga istilahnya bero itu tadi atau katakan. Kalau sekarang sudah mulai menghijau karena ada tadi pompa-pompa air baik itu dengan submersible dengan listrik. Kalau ini sini masih listrik juga. Saya nggak tahu kalau di sana. Nah ini merubahnya sehingga istilahnya karena memang perubahan iklim ini yang tidak menentu kaitannya. Ini yang mengawali petani-petani di sini itu karena perubahan iklim yang tidak menentu eh, kapan kapan ini mulai hujan, kapan ini mulai kemarau itu nggak menentu. Akhirnya ini sambilan saya menginspirasi biar nanti juga kalau itu nanti dimungkinkan bisa katakanlah eh, menginspirasi di wilayah sana. Akhirnya apa? Akhirnya petani-petani itu pertamanya juga ada yang dari bantuan pemerintah kaitannya dengan pompa-pompa air itu. Tapi kalau sekarang sudah menyadari, saya nggak tahu di sana apakah dimungkinkan ketika membuat sumur dalam itu bisa atau tidak. Kalau dulu juga persepsinya nggak bisa, tapi ternyata bisa, ternyata bisa. Dan ini akhirnya apa? Akhirnya ya karena tadi karena kepepet istilahnya keterdesakan karena perubahan iklim ini akhirnya apa? Akhirnya kalau kami tidak ada sumur dalam itu mungkin setiap musim mungkin gagal panen. Nah ini juga mungkin akan menginspirasi akhirnya apa? Akhirnya ya apa itu akhirnya masing-masing petani itu menyadari dan akhirnya sekian sekian petak ya katakanlah umpamanya sekitar apa itu 5.000 atau 6.000 bahkan ya mungkin lebih ada 1 hektar itu ada sumur satu walaupun katakanlah ada yang milik pribadi ada yang dari subsidi pemerintah dan itu akhirnya apa akhirnya menyadari ya, akhirnya apa tadi yang di istilahnya eh, tidak apa tidak kunjung menghijau itu sekarang sudah menghijau dan telah sekarang ini musim musim kemarau sebenarnya musim kemarau ini sudah ada yang mulai tanam jagung. Memang kalau pilihan-pilihan musim seperti ini memang tidak padi, mungkin palawija lah yang butuh air lebih sedikit. Gitu lah. Dan itu menginspirasi akhirnya apa? Akhirnya tadi yang ketawakalan ketawakalan seperti Mbak Kasihan itu akan terjawab gitu, akan terjawab. Saya nggak tahu juga itu secara alami kok sunatullah akhirnya kok sampai seperti itu. Dan saya teringat itu waktu itu sama itu sama sama tempat seperti tempatnya Mbak Kasyani. Yang main juga tidak anak-anak. Oh, main ya semuanya lah, anak-anak juga sampai sekarang pun masih ada juga yang main layang-layang ketika musim seperti ini. Dan ini eh, menunjukkan bahwa seorang TPP itu tidak ansih hanya katakanlah apa yang di secara administrasi oke, secara regulasi oke, tapi eh, apa dia pengen berusaha. Apa sih ini yang bisa kita lakukan walaupun katakanlah ada sebuah keterbatasan, tapi ini kan luar biasa. Menjadikan apa? Menjadikan mungkin yang suatu saat kalau ini dibaca mungkin pengambil kebijakan. Ini harapan kami juga ada sebuah solusi ini. Kalau kita mau swasembada pangan, berarti harus ada sebuah solusi ini di daerah Mbak Kasiani ini. Apakah tidak bisa dimungkinkan di musim-musim saat ini ada sebuah tanaman yang nanti akan menopang itu.
Itu Mbak Kasyani, saya luar biasa dan eh, ini juga menjadikan kami selalu terinspirasi kaitannya dengan kondisi real di desa dan apa yang harus bisa kita lakukan. Memang ya TPP harus bisa memberikan sebuah jawaban. Jawaban itu ya kalau yang real akhirnya kan konkret apa yang harus dilakukan di lapangan. Itu Mbak Kasyani, Cak Itong. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Panuti. Oh, ini ada Mas Irfan Tawakal yang raise hand. Silakan Mas Irfan, sebelum kita ke artikel kedua. Silakan open mic. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk. Ya, salam kenal Ibu Kasyani dari Kenal, Pak TPP Irfan. Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ya, Ya, kenal. ya, saya bangga Ibu Kasyani bisa menulis sebanyak itu ya, karena tidak semua TPP memiliki keterampilan seperti Ibu Kasyani mampu menulis sampai 9.000 ya, 9.000 paragraf ya. 9.000 viewers, bukan 9.000 paragraf, Cak. Oh, oke. Iya, Mas. Ya, ya. Ya, apapun itu saya kira itu patut diapresiasi karena memang kami di TPP ini, khususnya di Bantaeng Bu, kami itu memang kebanyakan memang belum memiliki potensi untuk menulis. Literasi menulis itu kami masih kurang. Kami lebih suka memang bercakap-cakap, kecuali kalau memang di aplikasi DRP ya memang harus kita tuliskan secara detail. Tapi dalam bentuk tulisan seperti Ibu Kasian itu yang uh, di beberapa kami itu belum kami lakukan. Saya juga masih Uh, belajar, Pak. Masih belajar. saya Ibu Kasian ini pernah ikuti juga saya pernah juga ikuti kelas literasi menulis, tapi itu jenis-jenis esai. Jadi saya sering juga iseng-iseng menulis, ya bahkan waktu ada perlombaan desa menulis itu yang diadakan Kementerian Desa, Iya. saya sempat mengirimkan tulisan kurang lebih 10 judul tulisan, tapi entah apa yang terjadi, mungkin saya tidak tahu apakah diumumkan atau tidak. Iya, tapi Seperti sepertinya itu. tidak tuh kayaknya. Di wilayah saya juga memang nggak ada pengumumannya juga. Ya, sehingga tulisan-tulisan yang saya tuliskan tentang desa itu mulai sejak saya mendampingi desa, ya saya saya simpan, kemudian ya memang kalau seandainya kalau bisa nanti di Kompasiani bisa eh, bisa diterbitkan ya alhamdulillah untuk saya begitu. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira menurut Ibu Kasyani apa sih tips-tipsnya sehingga sehingga kita bisa termotivasi menulis seperti itu? Apakah kegiatan menulis Ibu Kasyani ini dilakukan tiap hari ataukah di waktu sela-sela mendampingi desa, Bu? Ya, makasih, Ibu. Nah, saya biasanya tuh menulis kalau tidak ada kegiatan di desa. Nah, jadi kalau kadang-kadang di desa itu kan tidak selalu ada kegiatan. Nah, ketika tidak ada kegiatan itu saya biasanya menulis gitu. Jadi saya kan setiap hari keluar, Senin sampai Jumat, jam kerja itu saya setiap hari keluar. Jadi kalau misalnya saya kunjungi ke desa dan tidak ada kegiatan, itu saya keluar ke kecamatan, itu saya optimalkan untuk menulis. Paling tidak baru berapa hari ini aja sih. Saya juga lagi kemarin tuh ada TikTok, niatnya juga gitu, lebih menampilkan pendamping desa tentang pendamping desa. Nah, jadi dari niatan saya buat TikTok itu lalu berlanjut ke tulisan gitu, tulisan-tulisan dan saya Pak Irfan mungkin bisa gabung nanti di grup Kompasianer. Nah, itu mungkin nanti bergabung di Kompasianer. Jadi tulisan-tulisan Pak Irfan yang udah pernah disimpan nanti bisa Pak Irfan up lagi di grup Kompasianer itu. Nanti Pak Irfan kalau memang belum bergabung silahkan bergabung buat akun. Nah, di situ nanti di up aja tulisannya. Sayang sekali kalau sampai 10 judul disimpan rapi gitu. Jadi apa jadi Kompasianer saran-saran seperti itu. Jadi kalau saya menulis itu memang di waktu senggang.
di waktu senggang yang nggak ada kegiatan di desa. Kadang juga saya sendiri di kecamatan itu saya optimalkan untuk menulis, atau kalau tidak menulis saya biasa buat konten gitu. Pun baru-baru aja gitu kan. Masih perlu belajar untuk buat konten, juga baru belajar, untuk menulis juga masih terus belajar gitu. Jadi kira-kira waktu senggang saya sih menulis gitu aja Pak Irfan mungkin. Oke, makasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Ini dari Aceh ke Bentaeng ini terkoneksi dalam satu ruang pertemuan kita di Ngobrol Desa teman-teman semuanya. Sekarang kita beralih pada artikel kedua. Artikel kedua ini teman-teman semuanya eh, yang ditulis Mbak Kasiani ini dipublikasikan 1 Juli 2025 jam 12.40 kemarin. Belum ada 24 jam berarti. Nah, sudah mendapatkan viewer 74, lalu kemudian yang beri rating 2, dan sudah berkomentar 3. Salah satu yang komentar ada di ruang Zoom ini, Pak Holil, Pak Abu Holil. Nanti Pak Abu Holil juga bisa memberikan komentar terhadap terhadap artikel ini. Nah, Mbak Kasiani, apa kira-kira yang menginspirasi Mbak Kasiani memilih judul Pendamping Desa dan Bolu Mekar yang Tak Kunjung Mekar? Silahkan Mbak Kasiani. Nah, jadi sebenarnya ini cuma sederhana gitu kan. Jadi saya cuma pengen tampilkan keseharian aja gitu. Jadi kebetulan kemarin saya lagi buat bolu kukus. Sebenarnya namanya bolu kukus tuh kan nanti dia biasanya mekar. Nah, itu dari berapa hari itu saya buat. Di hari Minggu saya itu buat dua kali adonan, dan 2 kali itu sama sekali nggak mekar, nggak jadi. Terus lanjut di hari Selasa kemarin ya. Selasa saya buat lagi, saya ngetes lagi, saya penasaran nih kenapa nih masih belum jadi juga gitu. Saya buat lagi paginya, saya buat lagi bangun tidur siap subuh, saya buat lagi, saya tes lagi udah dengan resep-resep yang saya rasa itu udah bisa gitu. Dan karena apa? Karena saya buat di tempat kakak gitu dengan resep beliau jadi gitu. Jadi saya penasaran kok kemarin buat dengan 2 adonan dengan 2 kali ini nggak jadi. Jadi saya kemarin Selasa saya buat lagi. Kok nggak jadi lagi? Kenapa ini? Gitu kan? Jadi ya iseng-iseng saya tulis gitu. Karena niatnya tadi pengen setoran aja sih, pengen nyetor tulisan di Kompasiana. Nah, jadi apa hari ini idenya? Nah, kebetulan saya lagi buat kue bolu kukus, dah nggak mekar-mekar nih. Jadi saya coba rangkai-rangkai, tetap dibantu oleh ChatGPT. Mungkin tadi kayak Pak Irfan tanya tipsnya, mungkin lebih ke ChatGPT. Coba nanti Pak Irfan tuangkan ide-idenya di ChatGPT, nanti di situ dibantu. Nah, kita tinggal kasih deskripsinya. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang pengen yang mau ditampilkan itu kemarin tentang kue perjuangan buat bolu kukus ini tadi, kok nggak mekar-mekar itu kenapa gitu. Nah, ternyata saya coba tuangkan ke tulisan, paling tidak ada satu tulisan yang saya terbitkan gitu. Karena kebetulan saya juga kemarin senggang, itu kemarin itu saya senggang ke desa, belum ada kegiatan, saya sore baru ke desa. Jadi pagi itu saya senggang, saya buat tulisan dengan berdasarkan itu tadi pengalaman saya buat kue. Jadi lebih ke fokuskan niat aja sih. Jadi apa yang ada hari ini, kalau ketika senggang saya coba tulis kayak gitu. Kebetulan kemarin lagi buat bolu itu. Nah, terus karena udah 3 kali kan, udah berapa kali tuh dari Minggu saya 2 kali ngadon itu nggak jadi. Terus kemarin juga ngadon lagi. Nah, jadi kan kita dengan pendapatan pendamping desa itu yang khususnya saya PLD itu kan kecil gitu kan. Jadi saya nggak merugi dong gitu kan. Udah catat-catat saya nggak merugi. Nah, jadi tetap saya kemas itu, saya titipkan di warung di depan rumah saya tuh kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gitu aja, Cak. Itu dijual ya Mbak Kasiani? Iya, dicoba dijual. Nah, itu yang lebih menariknya lagi, itu yang beli adalah mama saya, ya, ibu saya, dan kakak saya gitu. Karena mungkin kasihan ini punya kasihan gitu kan dibeli. Nah, jadi yang beli itu memang mama, kakak, dan ada tetangga gitu. Jadi ya paling tidak saya ada laku sedikit gitu. Gitu aja, Cak. Hari bolu
mekar yang tak kunjung mekar ternyata dirangkai dengan apa hal yang kita lakukan selaku tenaga pendamping. Salah satunya adalah mendengarkan curhat warga yang tidak lagi mendapat PKH, curhatan warga yang tidak mendapat BLT, belum lagi curhatan warga yang baru cerai dari suaminya, mendampingi rapat, menengahi musyawarah, dan juga memeriksa pekerja. Nah, saya semakin melihat dari artikel ini tidak hanya Bolu saja yang tidak kunjung mekar, tetapi warga pun juga tidak kunjung mekar karena ada problem-problem sosial yang dimunculkan Mbak Kasiani dalam artikel ini. Problem sosial itu salah satunya adalah warga desa yang sudah tidak mendapat PKH, curhatan yang tidak mendapat BLT, lalu kemudian ada disorganisasi di keluarga yang berupa perceraian. Nah, ini kira-kira Mbak Kasiani memotret antara ketidakberhasilan memekarkan Bolu Mekar tadi itu dengan kondisi sosial. Ini apa korelasinya, Mbak Kasiani? Sebenarnya seperti saya bilang tadi, saya cuma pengen menampilkan keseharian saya sebagai PLD. Nah, jadi sebagai PLD itu ketika misalnya lagi penyaluran BLT, pasti itu ada tuh yang datang. Kenapa saya nggak dapat, Pak Kades? Kenapa saya, kalau di sini sebutannya itu Datuk, Pak Datuk, kenapa saya nggak dapat? Nah, itu biasa. Itu udah biasa yang namanya uang. Pasti semua akan menganggap dirinya miskin gitu. Nah, jadi ketika nanti biasa tuh mereka tanya dulu ke pendamping, ke PLD ke saya, Bu, kenapa kami nggak dapat nih? Kami kan miskin juga. Saya baru cerai lagi sama suami saya. Nah, itu biasa gitu kan. Nah, terus saya pengen menampilkan aja keseharian-keseharian saya sebagai PLD. Dengan kalau korelasi dengan pembuatan bolu ya jelas nggak ada korelasi. Tapi saya ingin tampilkan bahwasannya pendamping desa itu khususnya PLD itu kegiatannya banyak gitu. Ke desa kalau nggak ada kerjaan di desa ya lagi-lagi nanti jadi bukan jadi bulan-bulanan masyarakat ya, cuman lebih ke mereka pasti akan jumpa tanya tuh, Bu, ini apa nih? Ada program apa? Kemarin rame-rame ada apa? Itu pasti masyarakat mau tahu gitu setelah kita rapat. Nah, kalau kita rapat-rapat itu, padahal kita nanti rapatnya itu tentang musdes gitu kan, penyusunan RKPDes. Tapi dalam benak masyarakat, Bu, ada apa? Apa mau bagi BLT? Nah, itu pasti setiap kita ke desa, entah kalau lihat muka saya mungkin dalam bayangan masyarakat tuh BLT itu cair tuh ibu udah datang BLT cair gitu kan. Nah, jadi saya pengen tampilkan itu ke dalam tulisan saya gitu. Jadi kerjaan pendamping desa itu alhamdulillah banyak. Mulai dari dengar curhatan masyarakat gitu kan ketika kita ke desa, Bu, kami nggak dapat lagi BLT ini, kenapa ini? Nah, terus sampai ke buat-buat apa pekerjaan fisiknya, infrastruktur juga kita melihat gitu. Sampai kadang-kadang sampai di ujung itu Pak, di ujung-ujung sawah itu memang jauh lokasinya juga kita tetap harus datang gitu. Kita memastikan kegiatan tersebut telah terlaksana. Jadi itu yang pengen saya tampilkan ke dalam tulisan saya. Sebenarnya itu aja sih, Pak. Ya, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kita sudah tahu ya bahwasanya ujung tombak dari proses pendampingan di P3MD ini adalah pendamping lokal desa. Dan ketika pendamping lokal desa di ujung, maka dia akan menjadi tumpuan banyak masyarakat yang ada di desanya. Salah satunya adalah mendengarkan kisah-kisah yang eh, apa yang berada di masyarakat, kisah-kisah yang itu eh, menimbulkan inspirasi kita untuk memperkuat pemberdayaan. Lalu di paragraf ini, Mbak Kasiani selaku pendamping lokal desa menampilkan pembuatan roti bolu mekar yang tidak mekar, terus bantat, tetapi lalu kemudian dilanjutkan dengan gaji PLD yang tidak seberapa. Tapi saya tidak mau modal yang saya putar sia-sia. Maka saya beranikan diri menitipkan bolu ini di warung dekat rumah. Kalau laku, alhamdulillah. Kalau tidak laku, ya makan sendiri sambil senyum. Lumayan buat bekal ke lokasi pendampingan. Nah, Mbak Kasiani mencoba mengkorelasikan satu situasi
eh, yang berupa ikhtiar atau upaya untuk kemudian membangun kemandirian ekonomi di rumahnya, meskipun dengan gaji, karena gaji yang tidak seberapa tadi itu mungkin. Nah, apa kira-kira Mbak Kasiani harapan tentang eh, yang saya bold ini, yang saya beri background hijau biru ini, harapan PLD kira-kira berkaitan dengan gaji itu seberapa sih yang kemudian bisa dikatakan layak? Karena suara ini adalah perlu disuarakan karena memang sudah lama tidak ada perubahan-perubahan terhadap salary atau operasional dan sebagainya. Silakan Mbak Kasian. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu ini masalah gaji gini kan. Ya paling tidak bisa sedikit menyuarakan gitu. Jadi saya sudah bergabung di pendamping desa ini kurang lebih 8 atau 9 tahun lah gitu. Nah, dari segi salary itu sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, sama sekali tidak ada gitu. Tapi saat ini untuk jangankan berbicara gaji, berbicara kontrak saja diperpanjang sudah alhamdulillah. Kadang-kadang di situ yang membuat kita tidak berani menyuarakan masalah gaji ini karena sensitif sekali. Uh, dengan kontrak ini sudah bulan 7, berarti kita punya kontrak 5 bulan lagi. Dengan kontrak yang terus diperpanjang saja mungkin sudah alhamdulillah, sudah sangat-sangat bersyukur gitu. Konon lagi bicara gaji, tapi mau tidak mau tetap harus kita suarakan. Untuk khususnya PLD di jenjang terendah dari pendamping desa ini, salary-nya itu untuk saat ini di Aceh berapa ya? Sekitar 2.500.000. Nah, itu sekarang udah ada BPJS lagi, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi dari tahun 2017, saya bergabung 2017 sampai sekarang itu seingat saya kalau ada penambahan itu sekitar 100.000. 100.000 dari 2017 ke 2025. Jadi itu untuk salary memang sangat-sangat mohon maaf sebenarnya, bukan kita nggak bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat gitu. Bukan kita pun akan ingin membanding-bandingkan dengan pendamping sebelah gitu kan, bukan itu sebenarnya. Cuman kalau seandainya ditanya dan ingin menyuarakan ya kami mohon mungkin dari media ini khususnya dari media bisa sedikit menyuarakan suara PLD gitu. Jadi untuk rekan-rekan PLD ini kecil apa namanya kita bilang mohon maaf memang yang terstrukturnya terendah dengan nominal juga terkecil. Nah, tunjangannya juga kecil dan di situ kami harus mendampingi kalau di wilayah saya itu satu pendamping lokal desa memegang 4 desa dengan lokasi yang lumayan terstruktur gitu, lokasi yang lumayan. Selain itu juga sebenarnya yang kalau kita mau ngomong nih, Pak, tolong dong ditambah gitu. Nah, tapi lagi-lagi kebijakan itu bukan di kita. Ada satu sisi kekhawatiran kami untuk memohon gaji ini kami kayak khawatir gitu. Jangan memohon gaji, kontrak di depan diperpanjang aja udah alhamdulillah. Lagi-lagi kembali ke situ ke kontrak. Karena apa? Karena kita kan status masih kontrak begitu. Jadi mungkin ada sedikit-sedikit masukan. Kalau seandainya bisa seperti pendamping sebelah yang langsung P3K, alhamdulillah gitu kan Pak, ada sedikit penambahan gaji, alhamdulillah. Kalau nggak ditambah juga ya sudah saya belajar buat bolu lagi gitu, mungkin bisa kita kalau tadi masih titip di warung depan, mungkin kalau misalnya belum ada penambahan juga berjuang lagi buat bolunya untuk untuk kita titipkan ke 10 desa, ke 10 warung-warung, mungkin gitu aja, Cak. Oke, terima kasih Mas Panudi. Silakan berkomentar. Ini ada satu ilustrasi yang menurut saya menjadi penyemangat kita dalam artikel ini. Saya tetap mencatat semua pengeluaran, tepung, telur, spread, gas, plastik, sampai ongkos jalan. Sama telitinya saya mendampingi laporan dan dana desa, karena saya percaya yang tidak dicatat akan hilang dan yang tidak dijaga akan habis.
Silakan Mas Panuti. Ya, ya, terima kasih ini. Ini luar biasa ini, Mbak Mbak Kasyani tadi. Itu sebenarnya kan apa ya? Ya memohon, namun dengan sebuah tulisan roman atau tulisan fiksi namun dia tidak hanya sekedar memohon dalam konteks itu kan sindiran halus. Tapi beliaunya adalah tidak patah semangat. Bahkan dia ya tadi dengan kuletannya tadi dengan kuletannya mungkin dengan keterampilannya apa ya istilahnya otodidak tadi membuat ini kan sebenarnya di samping tujuannya kan untuk memenuhi adalah menambah pendapatan dan sebenarnya ketika dia kan harapannya baik harapannya katakanlah ini menambah pendapatan di samping itu juga seorang seorang TPP tidak aja ngeluh tapi juga ikhtiarnya apa konkret seorang ibu Rumah rumah tangga. tangga juga yang juga untuk meningkatkan pendapatan dia mencoba bagaimana memberdayakan dirinya sendiri dalam konteks ini contohnya adalah membuat bolu. Saya yakin ya masing-masing nanti mungkin di tempat yang lain ada yang membuat bolu, ada yang membuat anyaman, ada yang membuat apa, atau yang bertani, atau yang apa. Ini kan sebenarnya adalah mencari sebuah alternatif yang ini tidak lepas kaitannya dengan seorang tugas TPP itu. Seorang tugas TPP adalah melakukan pemberdayaan, baik itu perekonomian warganya di desanya dan dia juga apa ya optimis optimis itu optimis walaupun dengan ya istilahnya dengan kekhawatiran tadi ya dia harapannya kan pengen pengen seperti pendamping sebelah tapi tadi karena tidak punya kuasa Iya. ya tadi lagi-lagi tawakal setelah itu tapi dia nggak katalah ya udah gak anu nggak mencoba memperbaiki nasibnya meningkatkan pendapatannya dengan jual atau membuat bolu kemudian dijual pertama dengan keluarganya kemudian dititipkan warung dekatnya suatu saat yakin ketika semakin profesional membuat bolunya mungkin nanti akan tidak hanya di kampungnya seperti di wilayah kami seperti mungkin Mbak Kasiani juga awalnya juga seperti itu sekarang jadi istilahnya pabrik roti yang luar biasa itu pabrik kue yang luar biasa. Iya berangkatnya ya sama seperti seperti Mbak Kasyani. Itu juga dari seorang ibu rumah tangga yang tadi untuk menutup katalah biar pendapatannya bisa lebih kaitannya dengan ke pendapatan yang rutin. Ini luar biasa menurut saya menginspirasi pada kita semuanya. Ya TPP jangan hanya mengandalkan gaji. Ya jangan mengandalkan gaji. Kalau mengandalkan gaji, saya yakin apalagi kalau tidak dikontrak atau putus kontrak atau katalah ketika tidak cukup berarti kan harus menjadi alternatif. Ya alternatifnya adalah sesuai potensi di masing-masing. Ini luar biasa dari tulisan ini kan sebenarnya menginspirasi kita semuanya itu bahwa TPP tidak hanya tinggal diam hanya menunggu hanya gajian dia sudah ya tadi kan juga sudah jelas tuh ketika melakukan pemberdayaan kan dia harus hitung-hitungan matematikanya tadi itu harus legit seperti mendampingi katanya dengan apa itu laporan laporan atau RAB laporan keuangan ini sampai titik. Karena apa? Iya orang dagang ya sama saja. Ini kan sebenarnya sama kaitannya dengan perencanaan bisnis itu kan persis itu. Ini luar biasa ini Mbak Kasyani. Saya kira ini sudah praktek praktek cetho itu, praktek jelas pemberdayaan yang real ya. Ya seperti ini. Ini saya kira itu yang perlu kami komentari Cak Itong. Terima kasih Cak Itong. Oke, terima kasih. Eh, Tidak terasa kita sudah 1 jam setengah nih berbincang-bincang dengan Mbak Kasyani, memperbincangkan 2 artikel yang termutakhir yang dibuatnya. Dan tentu saja 2 artikel ini teman-teman semuanya menjadi inspirasi kita untuk kemudian kita juga memulai diri menorehkan jejak-jejak kita yang bisa dibaca oleh siapapun, salah satunya melalui Kompasiana. Pak Dekoco,
Eh, Silakan Pak Dekoco memberikan tanggapan terhadap artikel kedua yang berkaitan dengan pendamping desa dan bolu mekar yang tak kunjung mekar ini Pak Dekoco. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kan ini apa ya? Saya seringkali menyampaikan bahwa sekarang itu segala sesuatunya menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi. Dan kemudian teknologi sekarang juga semakin murah. Jadi yang diceritakan Mbak Kasiani itu kan satu sisi tentang bagaimana kegagalan membuat bolu, tapi sisi yang lain menyisipkan tentang profesi sebagai pendamping yang gajinya tidak seberapa. Ini kan sebenarnya ini kalau kemudian orang membacanya, oh gagal bikin bolu, ya nggak apa-apa. Dia baca gagal bikin bolu, tapi pada sesi ada bagian tertentu yang kemudian setelah baca gagal bikin bolu, membayangkan udah gagal bikin bolu, oh ternyata dia itu seorang pendamping yang gajinya nggak seberapa. Kemudian orang jadi membayangkan udah bikin bolu gagal, gajinya juga nggak seberapa, kok kasihan banget kan gitu. Artinya kan ada kemudian membuat ya, simpati dari para pihak bahwa bagaimana bagaimana seorang pendamping yang kemudian dengan berbagai macam tantangannya gitu kan, kemudian ternyata ada kondisi-kondisi yang apresiasinya masih belum layak. Bagaimana semua perintah dari Jakarta itu eksekutor lapangannya atau pion-pionnya adalah PLD. Ternyata PLD gajinya ibarat kata mau dipakai buat belanja bensin aja itu mungkin sisanya tinggal berapa dan seterusnya. Nah, nah ini kan tentang bagaimana menceritakan, tetapi bahwa kemudian ibarat kata curhatannya itu kan bisa kemudian masuk dalam wilayah yang tidak langsung curhat, tapi kalau obrolan kawan-kawan kan sering bicara curcol, curhat colongan, artinya ada momen yang kemudian kita memasukkan curhatan kita. Nah ini sebenarnya ruang-ruang yang menarik yang bisa termanfaatkan oleh kawan-kawan tentang bagaimana umpama ini cerita tentang pendamping yang harus tahu semuanya gitu kan. Kemudian Mbak Kasiani mungkin dalam satu momen ada seorang yang mempertanyakan gimana sih pendamping desa koperasi aja nggak paham. Itu bisa jadi satu segmen cerita tersendiri tentang bagaimana sudah bersusah payah dari apa dari rumah sampai ke lokasi, jalanan berlumpur dan seterusnya, kemudian perintah dari mentor belum memberikan materi, kita mendampingi proses musyawarah desa khusus pembentukan koperasi, di situ diumpat oleh seorang bapak-bapak yang sangat paham tentang koperasi, memarahin kita dan seterusnya. Kemudian di situ diceritakan uh, bagaimana hancur atau sedih, tetapi saya tidak ingin menampilkan kesedihan, air mata saya tetap harus saya tahan dan seterusnya. Itu kan akan jadi cerita-cerita yang menarik gitu loh. Cerita-cerita itu kemudian akan menjadi satu bayangan kesadaran bahwa oh ternyata teman-teman di Manas itu perlu memperhatikan ini ketika ada perintah-perintah berarti harus diikuti dengan manual manual booknya atau ada peningkatan kapasitasnya atau kemudian bagaimana bercerita tentang sudah susah payah berkegiatan dan seterusnya ternyata sampai di rumah akan mengisi DRP ternyata DRP-nya nggak bisa on dan seterusnya itu kan curhat-curhat yang seperti itu kan akan menjadi akan menjadi catatan-catatan cerita yang kemudian oh ternyata ada hal yang seperti ini nih. Nah mungkin inilah kembali lagi saya sampaikan kesadaran atau kesediaan untuk berbagi sama seperti yang tadi Mbak Kasiani sampaikan nanti kalau nulis kayak gini
punya dampak nggak ya untuk kemudian nanti evaluasi kinerja saya dan seterusnya. Nah, itu bagian-bagian yang memang juga harus diperhitungkan. Jangan sampai kemudian bahasa-bahasanya itu bisa menyinggung perasaan karena memang evaluasi kinerja itu tidak kemudian murni 100% menggunakan mesin yang tidak punya perasaan, tapi ada unsur-unsur manusia yang kadang-kadang walaupun benar tapi cara menyampaikannya nggak enak, jadi ada rasa-rasa yang tidak pas. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Tapi untuk di bagian akhir ini saya ingin sampaikan, Saitong, yang tadi Mbak Kasiani sampaikan tentang apa ya, setor tulisan lah ke Kompasiana dan seterusnya. Sesusah apa sih? Yang menurut saya nggak susah. Kenapa nggak susah? Karena dengan handphone kita di tangan, sambil nunggu kades atau sambil ngobrol-ngobrol sama siapa, habis itu kemudian ada ide apa, buka GPT, habis itu diklik bagian mic-nya, kita langsung cerita bla 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 bla, dia nulis, habis dia sudah menulis apa yang kita omongkan, kemudian kita bilang buatkan buatkan cerita pendek dengan panjang 1.500 kata dari apa yang tadi saya ceritakan. Oh, udah langsung dibikin, dan setelah dibikin ya tinggal dicek aja sudah oke atau belum. Kalau sudah oke, ya udah berarti ini udah oke. Tinggal dicek yang kemudian menjadi tantangan berikutnya adalah membuat judul yang menarik nih kayak apa kira-kira kayak gitu. Nah, ini bagian-bagian yang mungkin saya bisa saya bisa sampaikan. Begitu mudahnya kita bisa melakukan itu, tinggal yang jadi masalah adalah kita mau apa enggak. Kita ibarat kata meluangkan waktu 5-10 menit setiap hari, taruh kata selesai kunjungan atau pada saat saat kunjungan ke desa dampingan dan ada waktu luang kemudian membuat catatan itu mau apa enggak. Karena kan ini yang menurut saya, ketika kawan-kawan harus mengisi kegiatan di DRP, itu aja sudah bisa terbantu dengan GPT. Taruh kata, hari ini saya gini-gini buat laporan kegiatan untuk hari ini. Itu dia akan sudah membuat. Dari laporan kegiatan itu, kemudian dari laporan itu buatkan artikel tentang apa, mama yang sesuai dengan kejadian hari ini. Atau kemudian buatkan cerita pendek dengan tokoh namanya si ini, namanya ini dengan perbincangan dari apa eh, catatan kegiatan yang tadi saya lakukan. Itu udah langsung bisa jadi artikel gitu loh, Cak. Jadi menurut saya nggak ada yang susah kecuali niat, dan tidak ada yang bisa membuat seseorang punya niat kecuali dirinya sendiri, sehebat apapun itu. Kecuali kemudian memang bagaimana membuat dirinya itu bersedia, ya ketika mungkin saya kepala BPSDM umpamanya. Kemudian saya bikin memo bahwa setiap pendamping harus membuat artikel seminggu minimal 1 kali di Kompasiana. Oh, udah pasti pada bikin, berani taruhan. Karena kalau nggak bikin nanti akan jadi catatan evaluasi kinerja. Nah, itu kalau kayak gitu ceritanya akan lain. Dan ini sebenarnya ketika itu dilakukan, itu akan mengamplifikasi kegiatan-kegiatan dari teman-teman pendamping. Taruh kata nih, ketika ada dalam tanda petik instruksi seperti itu, bisa dibayangkan bahwa di Kompasiana itu akan ada ribuan artikel itu berasal dari pendamping desa. Ya kan akan semakin banyak orang jadi tahu, oh kerja pendamping kayak gini, kerja pendamping kayak gini. Nah, mungkin batasan-batasannya ya nggak boleh menjelek-jelekan tempat kerja atau apa dan seterusnya. Yang biasa kita dengar kan, jangan meludah di piring tempat kita makan kan gitu. Artinya ya jangan menjelek-jelekan tempat kita kerja. Paling dengan batasan kayak gitu, seisi going itu aja. Kalau kata Suryo Koco jadi kepala badan BPSDM, ya seiseng itu aja sambil ngerokok, bikin catatan, habis itu perintah sekretaris, bikin surat, kasih edaran, ini harus terdistribusi di semua pendamping.
bahwa kalau TA dia harus bikin artikel, kalau pendamping lokal desa dia bikin cerita, udah selesai. Setiap TA harus bikin artikel minimal satu minimal satu artikel opini atau artikel yang berupa isi yang itu kemudian dilakukan setiap 1 minggu sekali. Itu 30.000 pada bikin tulisan kan udah ngeri banget itu Caitong. Jadi itu Caitong mungkin kebiasaan saya memang jadi agak liar kalau sudah diberikan ruang-ruang kayak gini. Jadi kalau berpura-pura jadi kepala badan kayak gitu ya jadi teman-teman nanti akan langsung mengumpat, wah Pak Di ini malah bikin ide yang nggak jelas, nambah-nambah kerjaan dan seterusnya. Saya mohon maaf, tapi setidaknya rangkaian catatan kegiatan itu jadi sangat penting. Setidaknya ada dokumen-dokumen digital kita yang akan terbaca, yang akan terikot selama memang situs atau website-website itu tidak dihancurkan. Bahkan ketika websitenya sudah hilang pun itu masih sangat mungkin tercover karena mungkin ada pihak lain yang kemudian mengambil artikel kita. Jadi seperti kayak saya, mamanya saya pernah menulis tentang BUMDes dan seterusnya. Itu yang saya tulis ternyata udah hilang di Facebook, tapi ternyata ada salah satu orang yang menulis di website desa bahwa berdasarkan sumber dari Suryo Koco begini-begini, akhirnya terbaca juga Suryo Koco pernah ngomong itu. Kira-kira kayak gitu, Caitong. Terima kasih dan apresiasi Mbak Kasiani atas uh, semangatnya untuk membuat catatan di Kompasiana. Terima kasih. Terima kasih Pak D yang sudah memberikan tanggapan terhadap artikel kedua. Pada artikel kedua ini teman-teman semuanya di paragraf terakhir, Mbak Kasiani memberikan semangat pada kita semuanya. Kalau hari ini bolu, saya belum mekar, tidak apa-apa. Yang penting semangat saya tetap mekar. Karena hidup sama seperti desa, selalu butuh pendamping yang sabar. Sabar mendampingi dan keyakinan bahwa kalau bukan hari ini, mungkin besok akan mekar. Salam hangat, Kasiani SST, pendamping lokal desa sekaligus pendamping bolu yang masih belajar. Silakan Mbak Kasiani di penghujung acara ini kami persilahkan Mbak Kasiani memberikan closing statement yang tidak jauh dari paragraf terakhir pada artikel 1 Juli tersebut. Memberikan semangat. Nah, jadi sebagai penutup di situ saya ingin tetap kita semua sebagai TPP untuk tetap semangat apapun itu tugas kita tetap semangat kita jalani. Nah, jadi kalau bukan hari ini mungkin minggu depan, kalau bukan minggu depan mungkin bulan depan, kalau bukan bulan depan ya mungkin tahun depan gitu. Sama seperti lagu yang saat ini lagi viral, Pak. Bagus. Bagus. Oke, gitu aja, Cak. Karena ini pun sudah agak lowbat ini, Cak, gitu baterainya ya. Jadi itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Cak Itong, Pak Dikoco, Pak Panudi sudah mengundang saya hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan ini jadi semangat saya untuk lebih aktif menulis lagi. Benar kayak Pak Dikoco bilang bahwasanya di DRP pun kita harus menulis. Jadi lebih bagus sekalian jadikan artikel gitu. Nah, itu juga jadi satu masukan buat saya. Terima kasih Pak D, terima kasih Pak Panudi dan Cak Itong semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kasiani yang sudah eh, bersama dengan kami di program Ngobrol Desa pada episode 61. Episode 61 ini mencoba untuk menampilkan sosok penulis dari TPP yang didorong oleh Pak Dekoco di awal tahun yang lalu dengan cara membangun diri, membangun kapasitas diri dengan cara menulis, salah satunya melalui Kompasiana. Saya, Mbak Kasiani, Pak Abu Holil, dan teman-teman Kompasianer Desa yang sudah bergabung di WhatsApp Group maupun sudah bergabung di Kompasiana Desa. Karena di Kompasiana Desa ada ada grup juga yang sedang
membangun diri dalam rangka menularkan apa yang sudah kita lakukan. Silakan Mas Panuti memberikan closing statement. Ya, ya, terima kasih Cak Itong. Luar biasa ini Mbak Kasihan ini. Beliau adalah seorang TPP yang tadi PLD dan itu sudah menginspirasi. Insya Allah nanti akan menginspirasi rekan-rekan semuanya. Dan mudah-mudahan juga semangatnya, ini luar biasa semangatnya eh, masih menggebu-gebu walaupun sudah sekian tahun tidak ada apresiasi dalam konteks ya, tapi masih semangat dan eh, mampu mengembangkan kaitannya dengan hobi, kemudian juga mungkin nanti akan jadi eh, profesi juga itu loh, profesi juga di wilayahnya. Saya kira itu Cak Itong. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Panuti yang memberikan closing statement terakhir nih. Pak Dikoco yang sudah membangun komunitas yang berjudul Kompasiana Desa dan para kompasianer desa yang sudah bergabung sebanyak 652. Pak Dikoco sebagai sosok yang memprakarsai ini, apa harapan yang bisa disampaikan dengan para kompasianer desa? Silakan Pak Dikoco. Oke, terima kasih. Sebenarnya semangat Kompasianer Desa ini lebih pada bagaimana teman-teman yang sekarang sudah jadi penulis di Kompasiana itu kemudian semakin banyak menyuarakan desa. Kemudian yang lain adalah selain apa yang sudah ada di Kompasiana, maka kita juga berharap teman-teman yang belum punya akun Kompasiana itu membuat akun Kompasiana dan kemudian bercerita tentang desa. Saya membayangkan kalau tadi saya hitung sampaikan sudah 600-an, kalau kemudian apa teman-teman ini ada satu apa kesamaan visi menceritakan tentang desa, memuliakan desa, maka akan ada 30.000 anggota dari grup di Kompasiana yang berfokus pada isu desa. Jadi kira-kira itu Caitong, mimpi saya mungkin selalu tinggi, terlalu tinggi, tetapi setidaknya lebih baik bermimpi untuk apa mencapai bintang di langit gitu kan. Kalau toh jatuh, jatuhnya masih tetap bisa nyangkut di rembulan yang indah kan kira-kira kayak gitu. Oke, gitu saya terima Ya, kasih. ya, ya. Salam bahagia kawan-kawan, salam Oke, untuk keluarga, salam desaisme. oke, terima kasih Pak Dekoco, Mas Panuti, Mbak Kasiani. Selamat bertugas, selamat berjuang semuanya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Kita hari ini sudah memperbincangkan dua karya dari sosok TPP yang menjadi kompasianer desa. Silahkan teman-teman, mudah-mudahan hari Rabu adalah hari yang bisa kita pergunakan untuk memperbincangkan artikel-artikel kita di dalam Kompasianer Desa. Dan mudah-mudahan dari yang kecil ini kita akan mekar seperti harapan Mbak Kasiani dengan bolu mekar yang belum kunjung mekar. Terima kasih. Kita akhiri dulu perjumpaan kita pada program Ngobrol Desa episode 61. Kita berjumpa kembali esok hari. Salam Desaisme.